إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa duduk-duduk untuk berthalabul ilmi. Tak lupa demi keberkahan majelis di pagi hari ini kita bersalawat kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas 10 kaidah di dalam membersihkan jiwa, dan kita masuk pada poin yang ketiga, menjadikan Al-Quran sumber dari tazkiyatun nufus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul dan kepada umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang khusus dari kalangan manusia yang ada di bumi, dan mereka adalah ahlul Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu memiliki orang-orang khusus dari kalangan manusia. Kemudian Rasul ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang khusus yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuhu." Mereka adalah ahlul Quran, dan ahlul Quran adalah ahlullah, orang-orang khusus Allah, dan mereka masuk pada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak heran kalau orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi gemar membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalkan Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mencintai Al-Quran itu senantiasa diutamakan Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Apabila mereka berada di majelis-majelis, maka ahlul Quran akan menjadikan Quran di hati-hati mereka. Apabila mereka berada di masjid-masjid, maka ahlul Quran akan didahulukan di mihrab-mihrab. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah." Yang berhak menjadi imam adalah orang yang pakar dengan Quran. Dan apabila dia di kuburan dan sudah meninggal dunia, maka mereka didahulukan, dimasukkan ke liang lahat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ayyuhum akhdan bil Quran." Lihat siapa yang banyak hafalannya dalam Quran, yang banyak mengamalkan Al-Quran, yang banyak membaca Al-Quran, lebih dahulukan masuk, kata Rasul, dibandingkan yang lainnya. Ini di dunia.
Bagaimana pula di akhirat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartab warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada para pakar-pakar Quran, kepada orang yang senang membaca Quran, baca, tartilkan bacaan, naiklah, dan engkau akan mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sorga sesuai dengan ayat yang akhir yang kau baca di dunia. Jadi di dunia diangkat derajatnya, dan di sorga juga diangkat derajatnya. Makanya Umar radhiyallahu an pernah memuji Abdurrahman ibn Abza dan mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mengangkat segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lewat Jibril, maka tidak sembarang malaikat yang diutus untuk menyampaikan Al-Qur'an, tapi malaikat yang merupakan pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salam. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada manusia, tidak sembarang diturunkan kepada manusia, tapi diturunkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarang bulan diturunkan Quran, tapi di bulan yang sangat-sangat berkah, Ramadan, dan tidak sembarang malam, tapi diturunkan di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Lihat ketinggian dan keutamaan Al-Quran. Kalau saja kemudian Al-Quran menjadikan Jibril pemimpin para malaikat, menjadikan Nabi SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadikan Ramadan merupakan bulan yang paling utama dari 12 bulan, menjadikan malam Lailatul Qadar pemimpin malam-malam dalam setahun, bahkan turun di kota Mekah, dan Mekah menjadi tempat yang paling suci karena disitulah turunnya Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran itu masuk di dada-dada ibu? Bagaimana kalau Al-Quran itu masuk ke dada-dada kita, masuk ke hati sanubari kita, masuk ke kolbu kita? Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi saya berani bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Al-Quran itu dijadikan pegangan dalam hidup ibu dan keluarga ibu, maka akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dan ini mujarrab, artinya sesuatu yang sudah dipraktekkan, sesuatu yang sudah dibuktikan oleh para ulama. Bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dia bisa mempengaruhi pasangan kita, dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa mempengaruhi kita sendiri, bahkan bisa mempengaruhi kepada rizki kita, kepada keberkahan kita, kepada kehidupan kita. Quran itu bisa merubah segalanya. Coba kalau seandainya Al-Quran diterapkan, setiap hari ibu baca Quran 1 lembar, kemudian suami juga membaca Al-Quran, kemudian anak-anak juga membaca Al-Quran, kemudian ajak tetangga-tetangga kita untuk membaca Quran, ibu akan lihat bagaimana pengaruh Al-Quran itu luar biasa dalam kehidupan kita.
baik dalam kemudahan rizki, baik dalam kemudahan urusan, baik dalam kemudahan masalah, baik dalam menyelesaikan segala konflik dan begitu seterusnya. Ya, karena Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai satu hari ibu tidak baca Quran, karena pengaruhnya luar biasa. Nanti saya akan sebutkan bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi segalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Al-Hasyr ayat 21.